Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aprila Sriwayuni Siregar dari SMA Negeri 1 Batang Angkola, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya akan membuat aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Bersama Pak Adi Novarisa sebagai fasilitator dan Ibu Kristiani Dewi Sipahutar sebagai pengajar praktik. Pengertian diseminasi. Diseminasi adalah proses penyebaran informasi, pengetahuan, atau inovasi kepada masyarakat luas. Dalam konteks pendidikan, diseminasi seringkali melibatkan penyebaran hasil penelitian atau praktik terbaik kepada guru, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi yang bermanfaat dapat diakses dan digunakan oleh sebanyak mungkin orang, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kehidupan masyarakat. Diseminasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti seminar, workshop, publikasi dalam jurnal ilmiah, media sosial, dan situs web. Teknologi modern telah membuka banyak peluang untuk diseminasi yang lebih luas dan lebih cepat. Dalam era digital ini, informasi dapat disebarluaskan dalam hitungan detik ke seluruh penjuru dunia, memungkinkan kolaborasi dan penyebaran pengetahuan yang lebih efektif. Namun, diseminasi yang efektif tidak hanya tentang seberapa luas informasi tersebut dapat disebarkan, tetapi juga seberapa baik informasi tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh audiens yang dituju. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bahasa, konteks, dan kebutuhan audiens dalam merancang strategi diseminasi. Latar belakang saya membuat diseminasi tentang budaya positif di sekolah karena belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Tujuannya yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Tolak ukurnya yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. Yang kedua, warga sekolah konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang ketiga, terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Lini masanya yang pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah, yang kedua berkoordinasi dengan para wakil kepala sekolah, yang ketiga menyusun keyakinan kelas, yang keempat hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing. Diharapkan adanya dukungan dari kepala sekolah, wali kelas, rekan sejawat, murid, guru BK, perlengkapan membuat keyakinan kelas seperti karton, post-it, spidol warna-warni, dan lain-lain. Berikut adalah video diseminasi tentang budaya positif yang telah kami laksanakan di SMA Negeri 1 Batang Angkola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wahda wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Serta selawat beriring salam ke roh Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Baiklah, kegiatan kita di sini adalah tentang diseminasi budaya positif. Yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Batang Angkola, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu rekan sejawat. Baiklah, untuk membuka acara kita, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kegiatan kita yaitu diseminasi budaya positif, ini akan disampaikan
oleh yang pertama Ibu Eni Suryati Dalimunte SPD, dan yang kedua adalah Ibu Aprila Sri Wahyuni Siregar SPD. Yang pertama, kata sambutan dari Ibu Nini Adriani Hasibuan SPD MP selaku Wakasek Kurikulum. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita ilmu, yang sudah memberikan kita kecerdasan, kesehatan, dan waktu sehingga bisa berkarya sampai saat ini. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang kita harapkan syafaatnya di kemudian hari. Baiklah, pada kesempatan ini di SMA Negeri 1 Batang Angkola kebetulan ada 2 calon guru penggerak Angkatan 11 Tapanuli Selatan, yaitu Ibu Eni Suryanti Dalimunte SPD dan juga Ibu Aprila Sri Wahyuni Siregar SPD yang merupakan CGP atau calon guru penggerak Angkatan 11. Nah, dalam kegiatan ini kedua ibu tersebut akan melakukan kegiatan ataupun kita katakan lokakarya, yaitu yang berjudul diseminasi disiplin positif. Nah, dalam kegiatan diseminasi disiplin positif, kami sampaikan di sini kepada Bapak Ibu guru sekalian, sebaiknya kita ketahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan diseminasi. Diseminasi ini adalah penyampaian atau penyebarluasan informasi kepada halayak ramai, kepada masyarakat, dalam hal ini kepada Bapak Ibu guru selaku guru pendidik di SMA Negeri 1 Batang Angkola, bagaimana menyebarluaskan disiplin positif terutama di lingkungan SMA Negeri 1 Batang Angkola kepada kita sesama guru dan kepada siswa kita sebagai generasi penerus bangsa. Nah, di dalam penerapan disiplin positif ini tentunya akan banyak tantangan, pro dan kontra, itu akan selalu ada. Jadi di sini kami sampaikan kepada Ibu Eni dan juga Ibu Aprila banyak tantangan dalam hal kita menerapkan atau menyebarluaskan disiplin positif. Nah, lakukanlah itu, jangan pernah untuk mundur menjadi orang yang bisa melakukan budaya positif. Diseminasi budaya positif harus dilakukan dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya di sini saja, tetapi bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di lingkungan SMA Negeri 1 Batang Angkola dan di lingkungan masyarakat kita. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai kata sambutan. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan sesuai dengan harapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya presentasi dari calon guru penggerak Angkatan 11 Tapsel yang dibawakan oleh Ibu Eni Suryanti Dalimunte SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Ibu Eni Suryanti Dalimunte SPD yang telah memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Kegiatan hari ini bukan hanya sekedar berbagi ilmu, tetapi juga menjadi langkah awal bagi kita untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Mari kita jadikan semangat positif ini sebagai komitmen kita bersama. Selanjutnya,
Pemateri kedua adalah Ibu Aprila Sriwahyuni Siregar SPD. Kepada Ibu Aprila Sriwahyuni Siregar SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu PKS Kurikulum. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan diseminasi saya tentang budaya positif. Dan yang saya hormati juga dan saya sayangi juga rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan diseminasi budaya positif. Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari orang yang melakukannya. Kita dapat menciptakan budaya yang positif di sekolah, di mana guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi semua siswa. Dengan adanya budaya positif, siswa merasa lebih termotivasi, dihargai, dan didukung dalam pengembangan pribadi serta akademik mereka. Guru dan staf sekolah perlu berperan aktif dalam membangun budaya ini melalui komunikasi yang efektif, penghargaan terhadap prestasi, serta penerapan nilai-nilai seperti kerjasama, toleransi, dan rasa hormat. Aktivitas seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan kegiatan ekstrakurikuler juga dapat membantu memperkuat ikatan antar siswa dan menciptakan rasa kebersamaan. Selain itu, program pengembangan karakter yang berfokus pada keterampilan sosial dan emosional dapat membantu siswa mengatasi tantangan pribadi dan akademik dengan lebih baik. Dengan demikian, budaya positif di sekolah tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi juga membentuk generasi muda yang lebih percaya diri, empatik, dan siap menghadapi masa depan dengan optimisme. Ya Bapak Ibu, sebenarnya di sekolah kita sudah ada budaya positif yang sudah berjalan. Contohnya misalnya yang kita hadapi setiap paginya, anak-anak begitu datang dari gerbang itu salam-salaman ya Bapak Ibu ya. Ya, bersalam-salaman disambut oleh PKS Kurikulum dan ibu-ibu piket di depan gerbang. Kemudian budaya positif lainnya, anak-anak sudah kita pantau untuk melaksanakan kegiatan piket atau kebersihan kelas itu sepulang sekolah. Jadi pada esok harinya, paginya, tinggal beberapa kelas saja yang tidak melaksanakan piket harian. Jadi kita sebagai guru ini sudah berpartisipasi aktif sebenarnya dalam budaya positif ini. Kita sudah ikut melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Baik kita antar guru, yaitu kolaboratif yang kemarin kita laksanakan dalam pengerjaan PMM untuk membuat aksi nyata. Kemudian antara siswa dan guru itu yang melakukan kebersihan di kelas. Kemudian antara siswa dengan siswa mungkin kegiatan mereka di dalam kelas. Lanjut Bapak Ibu, budaya positif itu terbagi atas 6. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ada keyakinan kelas, ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol guru, dan ada segitiga restitusi. Pembahasan yang pertama kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol muridnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Lanjut Bapak Ibu. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama ada realitas untuk stimulusnya, realitas kita semua. Untuk teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda, tidak sama ya Bapak Ibu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sebenarnya dalam teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Antara saya dan Bapak Ibu mungkin pandangannya berbeda. Ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa memaksakan orang memandang seperti apa yang kita pandang. Kita tidak bisa memandang orang lain. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk berpendapat seperti apa yang kita dapatkan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya harusnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Benar ya Bapak Ibu, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Ada kalanya anak-anak itu nakal, bandel, sebenarnya dia membutuhkan sesuatu. Ada yang dia butuhkan yang mungkin tidak dia dapatkan di rumahnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya betul ya Bapak Ibu. Untuk yang ini orang lain bisa mengontrol saya, tidak. Yang bisa mengontrol saya itu hanya diri saya sendiri. Berarti Bapak Ibu juga yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu sendiri adalah diri Bapak Ibu sendiri, bukan orang lain, bukan saya. Ya Bapak Ibu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, kerjasama itu menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Itu gunanya kita bisa berkolaborasi atau kerjasama. Bisa dengan murid, bisa dengan rekan sejawat, bisa juga dengan kepala sekolah. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Model berpikirnya kita harus menang-menang. Jangan berpikir bahwa kita kalah. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri ini juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai kebajikan yang ada dalam sekolah itu berada dalam profil pelajar Pancasila. Kemarin kita sudah sering melakukan kegiatan pendidikannya ya Bu Ayu ya? Pelatihannya yang sama Pak, salaman sama Pak apa? Iya, pelatihan mengenai profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan untuk saat ini kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut dalam mata pelajaran proyek yang sudah kita laksanakan untuk kelas 10 dan kelas 11. Yang kedua, teori motivasi, penghargaan, dan hukuman. Jane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dalam poin ini berarti anak-anak itu melakukan sesuatu yang dia tidak mau hanya untuk agar dia tidak mendapat hukuman. Ya, misalnya dia mengerjakan suatu PR itu agar dia tidak kena hukum. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya tadi anak-anak yang tidak mengerjakan PR, berarti kalau dia motivasinya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, berarti dia mengerjakan PR tersebut karena berharap akan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari gurunya. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari yang ketiga poin ini, poin yang harus kita tanamkan dalam diri anak-anak itu berada dalam poin ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya mereka
menginginkan sesuatu yang benar-benar mereka inginkan, bukan benar-benar yang orang inginkan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Ya Bapak Ibu, kalau di sekolah kita yang biasa memberikan hukuman itu adalah Pak Najib ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak itu adalah PKS bidang kesiswaan. Jadi anak-anak itu sebenarnya kita sudah menjalankan budaya positif tentang pengarahan anak-anak ini. Karena Pak Najib seringkali sudah memberikan peringatan, tidak langsung membuat sebuah keputusan. Misalnya anak-anak sudah dilarang bawa HP. Tiba-tiba anak-anak masih banyak ya yang bawa HP. Dan kalau ditahan itu bukan salah Pak Najib lagi, itu berarti salah si muridnya. Karena sudah seringkali diberi peringatan dan sudah berkali-kali diberitahu. Kemudian untuk konsekuensi tersebut, jika seseorang itu mendapatkan konsekuensinya, itu artinya si siswa sudah mempunyai kesepakatan dengan guru. Jika misalnya dalam hal penggunaan handphone di sekolah kita memang tidak boleh ya Bapak Ibu ya, tidak boleh. Tapi si anak ngotot ingin membawa HP, dan ketika HP si anak kena tahan dan dibuat perjanjian, itu kan ada konsekuensinya nih. Jadi biasanya Pak Najib sama anak tersebut membuat sebuah perjanjian, jika ketahuan lagi membawa HP maka HP-nya bisa ditahan sampai kelulusan SMA nanti. Dan itu bisa disepakati bersama, ada diketahui sama orang tua juga. Kemudian penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena penghargaan itu dapat, yang pertama bisa berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaannya tidak efektif. Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Ya benar ya Bapak Ibu ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan bisa menghukum dan motivasi dari dalam diri. Harusnya hukuman itu harus berada dalam diri si siswa itu, bahwa dia termotivasi dari dalam dirinya dan tidak ingin membuat sebuah permasalahan yang akhirnya akan mendapatkan hukuman. Lanjut Bapak Ibu, yang ketiga masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah fondasi dari sebuah pembelajaran yang efektif. Ketika siswa merasa percaya diri dan yakin pada kemampuan mereka, mereka cenderung lebih berani mengambil risiko dalam belajar dan berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas. Guru memiliki peran penting dalam membangun keyakinan ini dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, menghargai setiap upaya, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dengan keyakinan yang kuat, setiap siswa dapat berkembang dan mencapai potensi maksimal mereka, membawa dampak positif tidak hanya pada prestasi akademik, tetapi juga pada perkembangan pribadi mereka.
Berikut Bu, ada video saat kami di kelas 11.2 membuat sebuah keyakinan kelas. Apa fungsinya? Boleh, Bu? Apa fungsinya? Yang pertama agar kalian menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Satu lagi yang disiplin yang teratur. Ayo, tidak ada yang melanggar berarti ya tidak disiplin. Informasi kesempatan bagi kalian semua untuk membuat keyakinan kelas. Apabila kita tidak baik. Videonya panjang ya Bapak Ibu. Hubungan konsumsi melainkan konsekuensi. Hubungan konsumsi melainkan konsekuensi. Apalagi yang hubungan. Jadi kemarin setelah kami membuat sebuah keyakinan kelas, itu ada beberapa. Kami menyepakati konsekuensi dari pelanggaran. Jika mereka dari salah satu murid kami di kelas di situ, teman-teman mereka melakukan pelanggaran, maka kami menyepakati konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan. Dan dari video ini kami mendapatkan beberapa kesimpulan. Misalnya ada yang terlambat sekolah kemarin, kami membuat konsekuensinya, membuat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 lembar. Ya. Kemudian bagi yang tidak melaksanakan piket harian, itu kami buat konsekuensinya, dia wajib melakukan piket harian selama 3 hari berturut-turut, tidak ada yang bantu. Kemudian yang bawa HP atau kosmetik kemarin ada ya Bapak Ibu ya, di kelas kami kebetulan ada yang bawa kosmetik. Kalau HP sampai saat ini belum ada. Kalau yang membawa HP sama kosmetik itu kami beri konsekuensi, kalau nggak salah yang bawa kosmetik itu kita buang ke tong sampah, sedangkan yang HP harus panggilan orang tua. Karena di awal kita sudah sepakati bahwa murid-murid kita di sini tidak boleh membawa HP. Hubungan gizi atau mental. Tahu kalian? Ini sama kita. Sanksi sama. Tapi kalau dari fungsi ada disebut sesuatu yang lain. Misalnya, jika kalian melanggar disiplin, kira-kira konsekuensinya apa? Ternyata melakukan pelanggaran disiplin. Apa konsekuensinya? Nggak boleh, hukuman nggak boleh, sanksi nggak boleh. Kita hanya membuat konsekuensi. Gua ada macam soal itu. Kalau salah satu dari kalian melanggar disiplin, apa? Dikira oleh Bapak Ibu. Dari video tersebut, keduanya kami menyepakati sebuah keyakinan kelas, yaitu yang pertama, kami guru dan siswa yang religius. Kami di situ membuat kesepakatan bahwa sebelum dan sesudah pembelajaran kami berdoa. Kemudian kami guru dan siswa yang disiplin, artinya kami akan datang tepat waktu dan pulang juga tepat waktu. Yang ketiga, kami guru dan siswa yang saling menghargai dan menghormati. Jadi tidak ada proses pembulian dan kami harap tidak ada kegiatan pembulian di kelas. Kemudian yang keempat, kami guru dan siswa yang bertanggung jawab. Kita sebagai guru bertanggung jawab untuk mengajar mereka dan mereka bertanggung jawab untuk membuat pembelajaran yang aktif di kelas. Kemudian kami guru dan siswa yang menjaga kebersihan. Artinya tidak hanya siswa yang menjaga kebersihan di kelas, tapi kita juga sebagai guru di kelas diharapkan untuk tetap menjaga kebersihan.
Lanjut. Berapa menit? 26. Yang keempat, masuk ke materi 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Sebagai penghukum, guru di sini adalah seorang penghukum, bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman ini bisa dikatakan misalnya contoh yang bisa digunakan misalnya si anak terlambat sekolah. Misalnya si anak terlambat sekolah, maka si penghukum, guru yang menghukum ini akan memberikan dia hukuman entah lari lapangan 10 kali, 10 keliling. Itu artinya si guru merupakan seseorang yang mempunyai posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Contohnya di sini misalnya ada anak yang tidak mematuhi peraturan. Si guru, contohnya kita berbicara kepada si siswa, janganlah nak terlambat, kamu gak kasihan sama orang tuamu, kamu gak malu gitu. Jadi dia merasa dirinya bersalah gitu. Dia merasa tidak nyaman. Besok-besoknya lagi dia akan berusaha untuk tidak terlambat lagi atau akan tetap mengerjakan tugasnya. Kemudian sebagai teman. Teman di sini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Bisa negatif atau positif di sini dalam artinya, misalnya guru terlalu dekat sama murid, itu terjadi kesenjangan Jadi si guru tidak punya tidak punya tingkat keapaan yang lebih tinggi daripada muridnya. Jadi dianggap itu teman sebaya. Itu kalau negatifnya. Kalau positifnya kalau positif artinya si murid jika punya keluh kesah, dia bisa menceritakan kepada gurunya. Bisa ke wali kelas, bisa ke guru yang dia percaya, bisa juga kepada guru BK. Kemudian sebagai pemantau. Pemantau di sini berarti dia mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Dan yang terakhir adalah manajer. Kalau dari 5 posisi kontrol tersebut, yang bagus kita gunakan adalah yang manajer ya Bapak Ibu. Karena di manajer ini kita bisa mengayomi mereka, kita bisa melihat apakah kita benar-benar tahu alasan mereka melakukan sesuatu yang mereka lakukan itu. Kita tahu apa alasannya dan kita tahu bagaimana caranya bisa menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi ini, yaitu yang pertama ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi sukses. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita memberi konsekuensi atau memberi hukuman kepada seseorang itu, kita harus tahu dulu apa alasan kenapa dia melakukan hal tersebut.
Yang kedua, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan guru dan murid. Ya, kita harus tahu dulu apakah dia tahu dia membuat salah, kemudian dia tahu apa kesalahan dia punya alasan atas kesalahan yang dia perbuat. Dan yang terakhir, ada tahap menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keyakinan ini seperti keyakinan yang sudah dibuat di kelas. Misalnya keyakinan-keyakinan yang sudah kami buat tadi di kelas 11.2, kami sudah membuat keyakinan nih. Jadi misalnya salah satu dari murid kami itu melakukan sebuah pelanggaran, kita sebagai gurunya harus menanyakan dulu dari 5 atau 6 tadi, 5 atau 6 keyakinan kelas kami. Di antara dari kelima atau keenam tersebut, kira-kira pelanggaran apa yang sudah dia lakukan. Jadi setiap murid yang ada di kelas 11.2 itu harus paham, harus tahu yang 6 poin tersebut. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia sudah tahu bahwa dia sudah melanggar keyakinan kelas yang mana. Berikut Bapak Ibu contoh kegiatan saya melaksanakan segitiga restitusi. Iya Ibu. Kamu tahu kenapa dipanggil kamu? Enggak Ibu. Nah, tadi kan kamu bilang bahwa pagi ini di rumah itu terlambat lagi. Betul benar? Betul Ibu. Nah, bukan menjadi pembukaan tepatnya misalnya. Dan tahu terima pasti punya alasan kenapa dengan kamu punya alasan kenapa bisa. Dari mana Bu kita yang saya itu masih situ. Harus kerjakan. Kemarin kan kita sudah punya verifikasi. Kira-kira kita sudah melanggar belum? Ya, nah, jadi mengenai solusi yang harus di dalam perbuatan Dan saya itu masih biar Ibu supaya tidak saya lagi. betul bisa dilakukan nah ya. Ada satu lagi kasus ya Bu. Ini Hai Dirham, kasusnya kemarin kasus terlambat sekolah. Kasus kedua, Nurul berperan sebagai siswa yang tidak melaksanakan piket harian. Waalaikumsalam, silakan. Pagi-pagi kalau mereka katanya kemarin Nurul mengalami piket ini. Kita tahu kemarin mau yang merah makan bulu dari itu kan dari pasti itu punya anaknya kenapa Dalam betul. 35 menit. Solusi yang akan melakukan agar kejadian ini tidak terulang. Jadi nggak bakalan terulang lagi. Lain kali kalau memang ada kejadian seperti itu, sebaiknya dulu bilang, dulu kalau enggak izin dulu sama salah satu orang. Jadi mereka juga tahu dan bisa mengisikan biar kejadian ini tidak terulang. Ya. Baik Bapak Ibu, itulah contoh registrasi segitiga restitusi yang saya coba lakukan di kelas.
Demikianlah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Dalam itu sini. Oh, benar. Oke, terima kasih kepada Ibu Aprila Sriwahyuni Siregar SPD yang sudah memaparkan tentang diseminasi budaya positifnya. Jadi, Bapak Ibu, kesimpulan yang bisa saya dapatkan itu adalah diseminasi buatan positif adalah investasi jangka panjang yang memberikan manfaat yang sangat besar. Dengan komitmen dan upaya bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif dan harmonis. Jadi cukup sekian untuk acara kita hari ini. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi melihat presentasi diseminasi budaya positif dari Ibu Eni dan Ibu Aprila. Banyak sekali hal yang saya dapatkan mengenai pengetahuan tersebut. Mudah-mudahan hal itu bisa terwujud, dilaksanakan terutama di sekolah dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan kami juga sangat terdorong dan termotivasi untuk melakukan hal yang sama apa yang sudah disampaikan dengan Ibu Eni dan Ibu Aprila tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Bu Eni dan Ibu Aprila, perasaan saya senang sekali dan bahagia, dan saya akan mempraktekkan apa yang dikatakan oleh Bu Eni dan Ibu Aprila tentang budaya positif akan saya praktekkan di kelas. Mudah-mudahan saya akan terus mempraktekkan budaya positif tersebut. Mi fa sol la si do mi 너처럼 내 맘 넘어가는 중이야 Do re mi fa sol la si do 돌이표인가 봐 계속 너만 찾아 Baby la 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 Seorang ibu telah memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya mulai dalam kandungan, balita, dan masa remaja. Seterusnya ibu telah memperhatikan dan memberi lindungan dan kasih sayang kepada anaknya. Dan seorang ayah bekerja sekuat tenaga dan menafkahi dan memberikan kasih sayang kepada anaknya. Kurang apa lagi kasih sayang orang tua terhadap kita, dan kita apakah telah memberikan kasih sayang kepada mereka? Setidaknya kita patuh dan hormat kepadanya. Seolah-olah mereka yang mendidik kita, yang melindungi kita, dan yang memberikan lindungan dan kasih sayang kepada kita. Maka dari tiga detik ini, marilah kita sama-sama memberikan kasih sayang kepada orang tua kita sebagaimana mereka merawat kita di masa kecil. Demikian kesimpulan saya. Bila ada kata-kata saya mohon maaf kepada Allah yang Maha Pengampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bernyanyi yang dibawakan oleh teman kami Zameria. Betul, di mana kalau misalnya kita membuat bahan ajar yang variasi-variasi pembelajaran itu sangat perlu. Misalnya berapa orang siswa yang mau dibuat dan berapa titik-titik nanti sebagai sebagai penanda, kan ada jumlah-jumlah. Pengaliannya pun ada, penambahannya pun ada, pengurangannya pun ada. Nilai maksudnya? Bukan Pak, pembagian orangnya. Oh, selain itu kalau materi olahraga apa Pak? Materinya, materi Bapak di PJO Pak? Ada? Sabar dulu, jangan dulu, biar kenapa? Untuk jawab. Misalnya kalau di semangat Pak, semangat. Atletik di bagian cabur lari di barat. Kalau misalnya berapa skor atau berapa menit nanti
Nanti bawa butuh ya. Oke. PJO apa lagi yang belum disebut? Bahasa Inggris sudah tadi, tapi kami sebut dulu. Apa fungsinya? Mulai mama. Halo Ibu. Apa fungsinya? Yang pertama agar kalian menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Apa lagi? Yang disiplin dan teratur. Maju. Jika ada yang melanggar berarti dia tidak disiplin. Ibu dikasih kesempatan untuk kalian semua untuk membuat keyakinan keras. Apa kira-kira? Pertama, pada Islam. Hukuman atau sanksi melainkan konsekuensi. Kalau dia hukuman atau sanksi berupa hukuman fisik atau mental. Tahu kalian? Bisa manggil balik, boleh manggil balik, boleh dipendek daun. Kalau sanksi sama hukuman. Tapi kalau konsekuensi pada dibuat kerjaan dia yang lain. Misalnya, jika kalian melanggar disiplin, kira-kira konsekuensinya apa? Keliling lapangan. Ternyata melakukan pelanggaran disiplin. Apa konsekuensinya? Nggak boleh, hukuman nggak boleh, sanksi nggak boleh. Kita hanya membuat konsekuensi. Kok sampai main satu hari itu? Wah. Kalau salah satu dari kalian melanggar disiplin, apa? Terima kasih, salam guru penggerak.